Ada 3 hal yang saya alami sejak merantau, tepatnya di kota Jakarta. Yang pertama, tidak bisanya hilang dialek-dialek Sulawesi saya, dialek-dialek kota Belopa, bahasa-bahasa Makassar seperti ji, mi, kemudian le, pokoknya dialek-dialek seperti itu. Dan saya bersyukur karena itu merupakan jati diri saya sebagai orang Sulawesi, sebagai orang Belopa, yang dimana ketika bertemu dengan orang-orang Jakarta, mereka langsung bisa menebak orang Sulawesi ya, orang Makassar ya, orang Palopo ya. Jadi memang di Jakarta itu orang Sulawesi, orang Makassar itu lumayan terkenal. Dan apa ya, ibarat kata banyak orang Sulawesi atau orang Makassar itu tinggal di Jakarta, dan itu sudah banyak juga yang menempati Jakarta sampai berpuluh-puluh tahun. Dan kenapa saya memilih kota Jakarta untuk merantau, karena kota Jakarta salah satu kota yang dimana saya bisa menjadi diri sendiri, dimana saya bisa melakukan semua hal tanpa gengsi. Dan pastinya karena saya pernah kuliah di sini, pernah lama di sini, pernah berkarir juga di sini. Dan apa ya, di sini tuh kita bisa menjadi apa yang kita mau, tanpa harus mendengarkan omongan orang, tanpa harus mendengarkan pendapat orang. Eh, Ibarat kata I like that. Pokoknya aku suka Jakarta, aku mencintai Jakarta. Dan sesuka itu sih sampai akhirnya sudah punya anak 3 pun dan menjadi single parent pun, kota yang kudatangi Jakarta. Terus yang kedua adalah kesepian, sendiri menyendiri. Dan itu yang aku suka, karena kesepian mengajarkan saya tentang bagaimana mencintai diri sendiri. Saya bisa mengambil keputusan tanpa meminta pendapat orang lain, mengambil keputusan dengan sadar, dengan waras, dengan cerdas. Dan pastinya dengan kesendirian dan kesepian saya bisa mengetahui apa yang saya inginkan. Jadi ibarat kata, dengan kesepian di sini saya mulai menyadari bahwa saya mencintai diri saya sendiri, saya menyelamatkan diri saya dari hubungan toksik, saya menyelamatkan diri saya dari lingkungan-lingkungan yang sudah enggak circle menurut saya. Dan pastinya dengan kesendirian ini dan kesepian ini membuat saya jadi lebih berguna, bukan buat nusa dan bangsa ya, lebih ke berguna buat diri sendiri dan terutama untuk anak-anak. Lebih bisa membuka ruang, lebih bisa memahami diri sendiri, dan lebih bisa menyembuhkan diri. Terus yang ketiga yang kurasakan sejak merantau, lebih mandiri aja sih. Lebih mandiri, lebih bisa mengandalkan diri sendiri. Dan dengan 3 orang anak di perantauan sendiri, mengurus mereka itu jauh lebih asik aja, karena ketakutan-ketakutannya sebelumnya saya selalu takuti itu ternyata cukup di kepala saja, karena selama saya menjalaninya itu fine-fine aja dan happy-happy aja. Ibarat kata menjadi peran utama di ibarat kata menjadi peran utama di kehidupan kita sendiri tanpa mendengarkan omongan orang lain, tanpa mendengarkan pendapat orang lain, itu jauh lebih baik karena kita di sini bisa mengambil keputusan sendiri. Dan intinya di sini saya bahagia, saya mencintai diri saya sendiri, saya waras, saya happy, dan bismillah menjadi janda kayak raya, amin. So, buat teman-teman yang juga merantau di sana, entah itu berada di kota mana dan pilihan perantauannya itu di kota mana, teruslah semangat, teruslah memperjuangkan hidup, dan pastinya perjuangkan impian. Karena sebenarnya merantau itu nggak semengerikan itu, nggak semenakutkan itu. Karena banyak yang bilang, kok kamu bisa sih merantau dengan 3 orang anak? Ya, selama kita mengharapnya sama Allah, kita tidak perlu meragukan apa-apa lagi. Kita tidak perlu takut dengan apa-apa lagi, karena kita manusia yang hanya bisa berharap dengan satu-satunya, yaitu Allah ya. Yang salah itu kalau kita mengharap sama manusia, karena sering dikecewakan, aduh sakit. Intinya gitu aja sih. Jadi inilah pengalaman saya tentang 3 hal selama merantau. Buat teman-teman yang juga merantau, yuk tulis di kolom komentar kalian merantau di mana dan pengalamannya apa saja nih. Oke, bye bye.